kita viralkan. Potongan kertas diduga uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 yang berserakan di tempat pemilahan sampah ilegal di Desa Taman Rahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Santo, pemilik lahan, menyatakan cacahan kertas berwarna merah dan biru yang diduga potongan uang tersebut dibuang oleh seseorang dengan menggunakan mobil dump truck sejak 6 bulan terakhir. Cacahan uang tersebut digunakan pemilik lahan untuk bahan urugan. Santo mengaku tidak mengetahui jika yang dibuang di lahan miliknya merupakan potongan uang. Kepolisian sektor Setu telah meminta keterangan 4 orang saksi yang merupakan pemilik lahan dan 3 pekerja pemilah sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah sepeda motor berjatuhan ditabrak minibus di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. Namun mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok. Warga pun geram dan langsung mendatangi mobil sementara sopirnya bertahan di dalam. Ini mabuk apa-apain? Iya, lu keluar. Mobil lu keluar. Ia akhirnya tak berkutik dan menjadi sasaran amuk warga. Bawa. Warga menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mabuk. Usai polisi datang, pengendara itu langsung dievakuasi ke mobil patroli. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko hancur. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang emak pengendara motor yang membawa balita tertabrak sepeda motor ojek online di Jember, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi saat korban berbelok menyeberang jalan usai berbelanja di minimarket kawasan perumahan Bumi Manglih. 2 kendaraan itu pun terguling dan korban jatuh ke aspal. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membantu mengevakuasi korban ke pinggir jalan. Balita dan ibunya kemudian dibawa ke klinik terdekat. Dari keterangan warga, kecelakaan terjadi diduga karena pengendara yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi saat melalui perempatan. Padahal lokasi itu ramai hilir mudik kendaraan. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Kemacetan sejauh 4 km terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto mengarah Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Titik kemacetan mulai dari gerbang tol Kuningan 1 hingga halte bus Transjakarta Widya Chandra Telkomsel. Tanya kendaraan roda 4, laju pengendara sepeda motor juga tersendat. Sejumlah warga yang hendak berangkat ke tempat kerja terpaksa berjalan kaki ratusan meter agar tidak telat datang ke kantor. Dari Pasar Minggu mau ke Danantara. Mau kerja atau gimana, Pak? Kerja. Pak, ini macet, ini Bapak jalan kaki karena macet atau gimana, Pak? Karena macet, karena pasti pintu kena truk. Kondisi ini terjadi akibat sebuah truk pengangkut pakan ternak mengalami patah as roda. Truk ini mengangkut 10 ton pakan ternak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang wanita hilang setelah lantai kamar mandi rumahnya ambruk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia diduga terbawa arus sungai yang menggerus fondasi rumah. Sementara itu, sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di kolong meja warung di Lumajang, Jawa Timur. Salah seorang warga di Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dilaporkan menghilang saat kawasan tersebut tengah diguyur hujan deras. Korban diduga hilang akibat terbawa arus sungai Cijagrah setelah lantai rumahnya ambruk tergerus aliran air sungai. Peristiwa ini terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda, membuat debit air sungai Cijagrah meningkat ditambah adanya longsor. Korban yang hendak menuju kamar mandi yang posisinya tepat berada di samping sungai tiba-tiba menghilang. Korban yang tak kunjung kembali membuat pihak keluarga khawatir dan langsung bergegas mencari keberadaannya dan mendapati lantai dasar bagian dapur dan kamar mandi ambruk. Lihat, ngecek, dipanggil soalnya nggak nyaut.
Pas dicek ternyata udah nggak ada. Udah jebol Udah rumahnya. jebol. Berarti nggak ada suara, nggak kedengaran Nggak suara ke ada. atas? Soalnya di bawah gemuruhnya gede banget. Tim gabungan masih mencari keberadaan korban selama 7 hari terhitung sejak hari pertama. Pencarian korban pun akan diperluas hingga Curug Jompong, Marga Asih. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran terlibat konflik keluarga, seorang pemuda di Kabupaten Pati nekat membakar rumah orang tuanya. 2 rumah ludes terbakar akibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pasir menabrak kena mobil di pertigaan eksit tol Cilegon Timur, Banten. Sementara itu sebuah mobil yang membawa 1 keluarga tertimpa kontainer, akibatkan 3 orang tewas. Laka ketabrak gitu. Ada mobil dump truck ngeblong, Pak. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak 6 mobil di pertigaan eksit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Kerasnya hantaman membuat truk dan ke-6 mobil yang ditabrak rusak parah. Polisi datang ke lokasi meminta keterangan sejumlah saksi. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas ramai. Diduga truk bermuatan pasir ini mengalami remblong saat melintasi jalanan menurun hingga menabrak sejumlah kendaraan yang hendak masuk tol. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang membawa 1 keluarga ringsek parah usai tertimpa truk bermuatan kontainer di Jalan Poros Makassar, Pare, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kelima korban terjepit badan mobil yang tertimpa kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang menuju Makassar ini menyalip mobil yang melaju di depannya, lalu truk naik ke trotoar dan terguling sehingga menimpa mobil korban yang melaju di sampingnya. Akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia yang merupakan seorang ayah serta 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Sementara seorang ibu dan bayinya selamat. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, iseng memainkan jari saat sedang belajar. Jari telunjuk seorang siswi SMP di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terjepit kursi. Upaya evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis lantaran jarinya telah membengkak. Petugas damkar sektor Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengevakuasi jari seorang siswi yang terjepit kursi belajar. Korban yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP ini terus menangis karena sakit pada telunjuknya yang sudah membiru. Diduga korban iseng memasukkan jarinya ke dalam lubang yang ada di bagian sandaran tangan kursi saat korban dan siswa lainnya tengah mengikuti proses belajar di dalam kelas. Naas setelah beberapa kali keluar masuk, jari korban justru tak bisa dikeluarkan alias terjepit hingga membengkak dan membiru. Petugas sempat kesulitan saat proses evakuasi karena kondisi jari korban telah membengkak dan kerasnya material kayu kursi. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi jari korban dengan menggunakan alat khusus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.